Shalom saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Sintiali di YouTube channel Agus Lutang Official. Firman Tuhan berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari kita bertumbuh dalam kesalehan kita di dalam Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Sunday Revival, channel YouTube Pendeta Agus Lutang Official. Kita bersyukur hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Yang siap bersyukur, boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya! Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan dan Raja yang dahsyat yang selalu memberkati, menyertai kita semua. Haleluya! Haleluya! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kenubuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah, oh. Mari angkat suara sama-sama di hadapan Tuhan. Hey, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lagi sama-sama. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan
anugerahmu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya dan bertahta. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sebab kami tahu di mana ada pujian dan penyembahan dinaikkan, di sana ada tahta dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyelamatkan hidup kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Mari datang sembah Dia dengan segenap hati. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, katakan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat suaramu, katakan segala pujian, segala pujian
dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas, katakan kasih-Mu, kasih-Mu. Itu sebabnya kami berikan penghormatan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari angkat kedua tangan kita, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus, kami sembah Engkau, kami hormati Engkau Tuhan. Kau yang selamatkanku, Kau yang pulihkanku, Kau yang sembuhkanku. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib kasih-Mu bagiku. Pulihkanku, sembuhkanku, selamatkanku, bebaskanku. Kau lakukan semua bagiku. Kau nyatakan kasih dan setia-Mu, pujian dan syukurku, pengagunganku hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Haleluya. Ini pengagungan kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan segala pujian, segala pengagungan, segala penghormatan hanya bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku.
penyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Salam Revival. Shalom saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita karena kasih Tuhan selalu baru menyertai hidup setiap kita. Kita akan melanjutkan khotbah kita tentang kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kembali kami bisa mendapat kesempatan untuk beribadah menyembah Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu melawat, menjamah, memberkati setiap kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan dan kemenangan, yang sedang putus asa, yang sedang stres dan depresi sudah diberikan semangat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, jadi berkat bagi setiap kami. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap umat-Mu dengan cara yang luar biasa, yang kami mudah mengerti dan memahaminya. Terangi hati dan pikiran kami, biar kami boleh memahami, mengerti, dan diberikan kuasa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, pada hari ini kita membaca Yosua pasal yang pertama, ayat 7 sampai yang ke-11 yang menulis demikian. Yosua pasal yang pertama ayat 7 sampai 11. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and take courage. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa yang kita perlukan, yang sangat penting di tahun ini adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan lebih penting dari segala hal, karena itu adalah sebab saudara sekalian. Sebab penyertaan Tuhan, maka kita tidak bisa terkalahkan. Kita undefeatable. Tidak ada yang bisa menghadapi kita seumur hidup kita, karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kita belajar minggu lalu, penyertaan Tuhan membuat kita kuat. Kita jadi tahan banting, dan penyertaan Tuhan membuat kita berani menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kita mau pelajari pada hari ini adalah penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita. Saudara sekalian, kita sudah memulai perjalanan hidup kita di awal tahun 2023 ini pas tanggal 1 Januari. Dan sekarang kita ada di bulan yang ketiga. Nah, masih ada 9 bulan ke depan lagi perjalanan kita di tahun 2023. Dan percayalah, karena Tuhan menyertai engkau, maka perjalananmu akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Ingat, keberhasilan, kesuksesan itu adalah akibat, saudara. Penyebabnya adalah penyertaan Tuhan. Jangan kita prioritaskan keberhasilan,
kesuksesan. Kita mengejar keberhasilan dan kesuksesan. Itu akibat. Penyebabnya adalah penyertaan Tuhan. Kalau Anda ingin berhasil beruntung sepanjang tahun ini, yang Anda harus kejar adalah hadirat Tuhan. Yang Anda harus cari adalah penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Nah, sebab yang diberkati, kita akan sukses. Kita akan berhasil dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, karena Tuhan menyertai kita. Masih ingat saudara sekalian, Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Akhirnya dijual kepada khalifah yang lewat dan jadi budak di rumah Potifar. Kemudian Alkitab berkata difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Satu hal yang hebat, dimanapun posisinya Yusuf, dia disertai Tuhan. Dan itu yang membuat dia berhasil. Ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, dia menjadi budak yang berhasil. Karena dia disertai Tuhan. Sampai Potifar mempercayakan seluruh isi rumahnya kepada Yusuf. Kepercayaan kita terima karena orang melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara sekalian, luar biasa. Yusuf mendapat posisi yang tinggi walaupun sebagai budak. Kenapa dia sukses sebagai budak? Karena Tuhan menyertai dia. Ketika dia di dalam penjara, saudara sekalian, dia disertai Tuhan. Kepala penjara favor, berkenan kepada Yusuf, dan akibatnya Yusuf dipercayakan untuk memimpin para tahanan, mengatur para tahanan. Tahanan memimpin tahanan. Hebat saudara sekalian. Ternyata kalau Tuhan menyertai Anda, dalam keadaan apapun Anda, posisi apapun Anda akan berhasil. Anda jadi cleaning service, Anda disertai Tuhan, Anda akan berhasil. Anda jadi pegawai, Anda jadi teller di bank, Anda disertai Tuhan, Anda jadi teller yang berhasil. Anda jadi profesional, Anda disertai Tuhan, Anda jadi profesional yang berhasil. Anda jadi pengusaha, mungkin warung saudara, karena Anda disertai Tuhan, Anda berhasil. Anda pengusaha besar, Anda disertai Tuhan, Anda berhasil. Ternyata posisi dan keadaan itu gak penting. Yang penting adalah penyertaan Tuhan. Dan itu yang membuat kita sukses. Itu yang membuat kita berhasil dalam kehidupan kita. Dan ini menyadarkan saya saudara, betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dalam pernikahan kita, penyertaan Tuhan dalam bisnis kita, penyertaan Tuhan dalam pekerjaan kita, penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita jadi ikabot. Kemuliaan Tuhan sudah hilang dari hidup kita. Tuhan sudah tidak menyertai kita lagi. Celaka kita. Makanya doanya Daud dikatakan, jangan buang aku dari hadirat-Mu. Jangan buang aku Tuhan dari hadapan-Mu. Daud menyadari betapa dia perlu hadirat Tuhan, betapa dia butuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu yang buat dia menang, itu yang buat dia berhasil saudara sekalian. Dan bukan cuma kita berhasil, tapi kita akan beruntung, kita akan prosperous saudara. Kita akan sukses, kita akan bahagia, kita akan berlimpah-limpah saudara sekalian. Orang yang disertai Tuhan, hidupnya akan prosper, hidupnya akan umur panjang, tubuh sehat, damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Sekarang orang cari ketenangan, Anda gak bisa beli. Kalau Tuhan menyertai Anda, hidup Anda tenang, hidup Anda damai. Karena di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah-limpah. Nah, maka dari itu kita butuh disertai Tuhan. Maka kita akan berhasil, kita akan beruntung. Apapun yang sedang kau kerjakan, apapun yang sedang kau lakukan, percaya Tuhan menyertai. Mungkin kau mulai bisnis kecil-kecilan, percaya Tuhan menyertai. Bisnismu yang kecil akan jadi besar. Mungkin kau mulai pelayanan yang kecil, yang sederhana. Di satu gereja kecil kau mulai menggembalakan jemaat, setia dan percaya Tuhan menyertai. Libatkan Tuhan.
undang hadirat Tuhan menyertai pelayananmu. Minta hadirat Tuhan menyertai hidupmu. Percaya apapun yang kau sentuh akan berhasil. Apapun yang kau lakukan pasti beruntung. Amin. Saudara sekalian, ini janji firman Tuhan. Ini akibat bukan sebab. Makanya kejarlah penyertaan Tuhan. Kejarlah hadirat Tuhan. Sama seperti Daud. Yang keempat yang kita mau pelajari adalah, saudara tahu, penyertaan Tuhan akan semakin dahsyat, hebat, luar biasa ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara sekalian, ini penting sekali. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan, maka hadirat Tuhan akan semakin kental. Hadirat Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Semakin kita membangun mesbah penyembahan kita, mesbah ibadah kita, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita menyukai kebenaran firman Tuhan, kita menyukai firman Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan semakin luar biasa dalam hidup kita. Saudara sekalian, berbicara tentang hadirat Tuhan, konsep yang pertama, omnipresence of God, yaitu Tuhan maha hadir. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di rumah Anda, Tuhan hadir di Amerika, di Eropa, Tuhan hadir di Australia, Tuhan hadir di mana-mana. Dia maha hadir. Nah, konsep hadirat Tuhan yang kedua adalah yang kita sebut dengan manifested presence of God. Hadirat Tuhan yang tidak cuma di mana-mana, tapi hadirat Tuhan yang kita bisa rasakan, hadirat Tuhan yang kita bisa nikmati. Masih ingat ketika Salomo meresmikan bait suci, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan begitu kuat sehingga setiap orang tidak tahan berdiri, semuanya tersungkur menyembah Tuhan. Nah, kita bisa menikmati manifested presence of God. Tapi konsep yang ketiga yang kita kenal, indwelling presence of God, yaitu hadirat Tuhan yang tinggal di dalam kita. Setelah Pentakosta, Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, sejak hari itu hadirat Tuhan tinggal di dalam kita, dwell in us. Makanya kita ini adalah bait suci karena Tuhan ada di dalam kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, hadirat Tuhan bukan soal konsep di luar, tapi hadirat Tuhan ada di dalam kita. Maka dari itu inner man kita, manusia roh kita harus exercise, saudara. Harus dibangun, saudara. Indera rohani kita harus di-exercise untuk kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus, untuk kita bisa merasakan hadirat Roh Kudus di dalam kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa dekat dengan Roh Kudus karena Dia indwelling, Dia tinggal di dalam setiap kita. Makanya semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita melakukan firman Tuhan, hadirat Tuhan akan semakin kuat dalam hidup setiap kita. Makanya diberikan peringatan, jangan engkau lupa, jangan engkau lupa. Ingat hal ini penting sekali. Jangan sampai kita lupa memperkatakan kitab Taurat, merenungkannya siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala hukum yang tertulis di dalamnya. Hukum dibuat supaya kita taati, bukan dilanggar loh, saudara. Banyak orang bilang hukum dibuat untuk dilanggar, Pak. Tapi hukum dibuat supaya kita teratur, supaya hidup kita ada dalam koridornya Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita diberikan hukum oleh Tuhan supaya kita ada dalam kehendak Tuhan, kita ada dalam rencana Tuhan. Manusia sama seperti domba, suka menyimpang ke kanan, suka menyimpang ke kiri. Makanya tongkat gembala itu ada, saudara sekalian, bengkok atasnya untuk menarik domba yang nakal, domba yang bandel, yang suka lari ke kanan, lari ke kiri. Nah, tetap ada dalam jalurnya, tetap ada dalam kelompoknya, tetap ada dalam aturan Tuhan. Ketika kau ada dalam hukum Tuhan, maka hadirat penyertaan Tuhan semakin dahsyat dalam hidup kita.
Tuhan sudah mengatur tentang pernikahan. Saudara, hebat sekali. Tuhan cinta pernikahan. Kalau Anda baca di Alkitab, kitab pertama di Alkitab adalah Kejadian, yaitu pernikahan Adam dan Hawa. Dan kitab terakhir dalam kitab Wahyu itu adalah pernikahan agung, pernikahan anak domba Allah antara Kristus sebagai mempelai pria dan kita gerejanya sebagai mempelai wanita. Saudara sekalian, sepanjang Alkitab ditulis hukum-hukum tentang keluarga. Jadi kalau Anda mau keluarga Anda berhasil, rumah tangga Anda beruntung, diberkati Tuhan, ikuti aja hukum Tuhan, ikuti aja standarnya Tuhan, ikuti aja aturan Tuhan. Salah satu aturan Tuhan, Tuhan katakan, hai wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau wanita tunduk pada suaminya, wanita hormat, submit sama suaminya, menghargai otoritas laki-laki sebagai pemimpin, maka rumah tanggamu akan sukses, rumah tanggamu akan bahagia, rumah tanggamu akan harmonis. Tapi kalau wanita tidak mau tunduk, malah nanduk, saudara. Kalau wanita malah berontak sama laki-laki, maka yang ada kekacauan dalam rumah tangga kita. Kita tidak tunduk, kita tidak menghargai otoritas suami, artinya kita tidak menghargai dan kita tidak tunduk pada otoritas daripada Tuhan. Otoritas itu memayungi hidup kita. Otoritas itu mengcover hidup kita. Nah, kalau otoritas itu Anda jelek-jelekkan, otoritas itu Anda lawan, Anda sedang menghancurkan payung itu. Dan ketika hujan, maka Anda akan basah. Ketika iblis datang menyerang, tidak ada yang mengcover Anda, tidak ada yang menundungi Anda. Maka dari itu, ketika kita submit pada hukum Tuhan, maka kita akan berhasil, kita akan beruntung, rumah tanggamu akan berhasil. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, salah satu kelemahan wanita sulit untuk tunduk. Dalam Kejadian 3, kutuk hukum yang diberikan kepada Hawa, kamu akan birahi kepada suamimu. Kata birahi itu bukan arti seks atau porno. Kata birahi itu artinya wanita punya kecenderungan posesif, ingin menguasai suaminya. Betul gak bapak-bapak? Coba cek, istrimu mau menguasai gak? Istrimu posesif gak? Banyak sekarang laki-laki DKI di bawah ketek istrinya, tunduk sama istrinya. Memang istri bisa mengatur banyak hal, tapi suami sebagai pemimpin harus dihargai otoritasnya. Wanita cenderung untuk posesif, untuk menaklukkan, menguasai. Laki-laki itu wanita. Nah, saudara, saya sering bilang sama istri saya, di level tertentu silakan kamu putuskan. Tapi di level yang lebih tinggi lagi, saya punya otoritas untuk memimpin dan mengambil keputusan. Saudara, kamu harus tunduk sama saya bilang sama istri saya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ini penting sekali. Ini penting. Kadang-kadang wanita susah untuk tunduk. Selalu saudara ingin menguasai, menaklukkan. Amin, saudara. Maka dari itu wanita, tunduk sama suamimu. Hargai, hormati. Pria itu pemimpin perlu dihormati, perlu dihargai. Itu laki-laki. Laki-laki itu gengsinya tinggi, kecuali saya, saudara. Maunya dihargai, dihormati. Banyak istri, maaf ya, dia pohon anggur yang manis, tapi bukan di dalam rumah, di luar rumahnya. Oh, Mazmur 128 berkata istri itu pohon anggur yang manis di dalam rumah. Banyak istri kalau sama orang, apa kabar Pak Pendeta? Halo Coach, Ci, gimana kabarnya? Sama orang manis. Tapi kalau sama suaminya, apa loh? Dia gak manis sama suaminya. Nah, ini kita gak taat sama firman. Kita gak tunduk sama firman. Maka rumah tangga akan bermasalah. Ayo istri tunduk ya. Nah, suami-suami, Alkitab berkata, suami-suami kasihilah istrimu. Kenapa suami harus mengasihi istrinya? Karena suami itu leader, dia pemimpin. Pemimpin, leader kalau tidak punya kasih akan otoriter, akan diktator. Ingat para suami, istri kita bukan kacung kita, bukan budak kita. Kita bukan bos loh, saudara sekalian.
kita bukan bos, kita ini partner dalam kerajaan surga. Kita ini kerjasama. Saudara, ada bagian yang istri bisa kerjakan, ada bagian yang suami bisa kerjakan. Makanya kita wanita dan pria itu berbeda. Kalau wanita cenderung pakai perasaan, wanita kalau ngomong selalu bilang kan saya rasa. Pria cenderung pakai pikiran, pria selalu bilang saya pikirkan. Makanya kalau digabung yang satu pakai pikiran, satu pakai perasaan, bukan konflik. Tapi pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam kita. Suami kalau pikirannya pikiran Kristus, wanita kalau perasaannya perasaan Kristus, digabung. Artinya apa? Pria belajar punya perasaan, ada feelingnya. Dan wanita jangan cuma sedikit-sedikit pakai perasaan, harus pakai pikiran juga. Nah, ini digabung jadi klop, jadi bagus, jadi luar biasa. Betul gak saudara sekalian? Nah, kita harus jadi partner. Makanya pria harus mengasihi istrimu. Kenapa banyak pria tidak bisa mengasihi istrimu? Penyebabnya Alkitab berkata, karena kau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau menolak dirimu, kau tidak bisa terima dirimu, kau tidak bisa berdamai dengan dirimu, engkau tidak bisa damai loh dengan istrimu. Ada banyak laki-laki bermasalah trauma dengan dirinya, dengan penolakan yang terjadi di masa lalunya. Kita bilang, bagaimana kau bisa merawat istrimu kalau kau tidak bisa merawat dirimu sendiri? Amin saudara. Tuhan sudah sucikan kita, kuduskan kita. Maka dari itu kita harus hidup saling mengasihi. Ayo suami-suami, belajar bereskan dirimu, berdamai dengan dirimu, kasihi dirimu, terima dirimu. Maka kau akan bisa menerima pasanganmu, mengasihi pasanganmu. Ada banyak suami keras sama istri. Ada banyak suami KDRT dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dia bermasalah dengan dirinya. Dan istrinya hanya jadi korban. Kasihi istrimu. Istrimu itu harus dicintai, harus disayangi, harus diperhatikan, harus didengarkan. Jangan jadi suami yang cuma egois, mau didengarkan, hanya mencari bahagia, happy-nya dia, gak mau peduli tentang happy bahagianya istrinya. Kasihilah istrimu. Amin. Kalau Anda sebagai pemimpin tidak punya kasih, Anda jadi diktator, Anda jadi otoriter. Tuhan gak mau seperti itu. Ingat ya, istri itu partner kita. Makanya dia dibuat dari tulang rusuk kita. Istri tidak dibuat dari tulang kepala kita supaya mereka injak kita. Istri juga tidak dibuat dari tulang kaki kita supaya kita injak mereka. Tapi istri, wanita dibuat dari tulang rusuk kita supaya kita berdampingan. Supaya kita, saudara, saling bekerja sama, saling melengkapi, saling membangun, saling mendoakan. Saya bersyukur punya istri yang support saya. Di saat saya lemah dia kuatkan saya. Di saat dia lemah saya kuatkan dia. Di saat saya salah dia tegur saya. Di saat dia salah saya koreksi hidupnya. Kita saling, kita gak ada yang sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Nah, jemaat yang diberkati, hukum Tuhan harus dilakukan. Taati perintah Tuhan dalam bisnis, dalam pekerjaan. Oh, Tuhan mengatur sistem dalam pekerjaan luar biasa sekali. Anda bekerja dengan skillful, Anda bekerja dengan hikmat, Anda bekerja dengan sepenuh hati, seperti melayani Tuhan, engkau akan dapat upah daripada Tuhan. Nah, ikuti hukum Tuhan, ikuti aturan Tuhan, saudara sekalian. Dalam hubungan anak orang tua, Tuhan juga hukum. Orang tua jangan memahitkan hati anaknya. Amin saudara. Anak harus menghargai orang tua, menghormati orang tua. Anak-anak, kalau kau mau umur panjang nih, kalau kau mau sukses berhasil, hormati orang tuamu. Saudara, hormati orang tuamu. Jangan suka melawan, jangan berontak sama orang tua. Dengarkan nasihat orang tua, karena orang tua selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau kau bisa diberkati, jangan lupa support keuangan untuk orang tuamu. Engkau diberkati. Saya, saudara, walaupun berkat yang saya terima gak banyak, saya selalu sisihkan untuk orang tua saya ketika mereka masih hidup. Dan itu yang menyebabkan saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya saksikan orang-orang yang sukses, saya lihat orang-orang yang sukses, semuanya kuncinya apa? Mereka sayang sama orang tua mereka. Mereka hormat, mereka uhau sama orang tua mereka. Saya melihat dan Alkitab mencatat, anak-anak yang hormat sama orang tuanya pasti sukses, pasti diberkati, pasti umur panjang. Amin saudara. Nah, Tuhan berikan kita hukum.
Tuhan berikan kita aturan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum itu. Jangan kompromi. Tuhan kasih batasan, jangan kita loncat pagar. Amin. Loncat pagar itu artinya dosa. Ketika kita keluar dari otoritas Tuhan, ketika kita keluar dari hukum Tuhan, itu bukan tanggung jawab Tuhan. Kalau iblis merusak hidupmu, merusak rumah tanggamu, jangan salahkan Tuhan. Anda yang keluar dari hukum, masuk lagi ke aturan Tuhan, masuk lagi ke hukum Tuhan. Maka kau akan melihat penyertaan Tuhan luar biasa, perlindungan Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Kau akan melihat hadirat Tuhan semakin luar biasa terjadi dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Ini penting sekali. Hadirat Tuhan semakin kuat ketika kita merenungkan firman, ketika kita bertindak hati-hati, careful banget. Hati-hati nih, perhatikan benar firman Tuhan, perhatikan benar aturan Tuhan. Betul gak saudara? Kalau kita melenceng ke kanan ke kiri, maka akibatnya mengerikan sekali. Akibatnya berbahaya buat kita. Hati-hati, iblis menipu kita. Iblis memancing kita, menggoda kita untuk kita ke kanan dan ke kiri. Supaya kita distract ke kanan, distract ke kiri, teralihkan ke kanan, teralihkan ke kiri. Dan kita tidak berjalan lagi dalam hukum-hukum Tuhan. Makanya Tuhan tegur, Tuhan koreksi kita. Daud katakan koreksi Tuhan, teguran Tuhan itu baik. Karena itu membawa saya kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Mungkin kita udah melenceng nih. Mungkin kita sudah lari dari jalan Tuhan, dari hukum Tuhan. Tuhan perlu tarik kita lagi, tegur kita lagi, nasihati kita lagi, koreksi kita lagi. Supaya kita ada dalam hukum dan jalur Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, yang kita mau pelajari hari ini adalah penyertaan Tuhan akan memberikan provisi bagi setiap kita. Penyertaan Tuhan yang membuat kita cukup. Pernyataan Tuhan yang mencukupkan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Orang Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun dan mereka tidak pernah kelaparan. Mereka tidak pernah kekurangan. Tuhan memprovisi hidup mereka. Tuhan memberikan makanan, minuman yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Mereka setiap hari disuplai mana, setiap hari disuplai burung Tuhan sediakan buat mereka. Nah, yang hebatnya ketika mereka mau masuk tanah Kanaan, suplai itu berhenti. Mana berhenti, burung berhenti. Dan Yosua perintahkan kepada orang Israel, sediakan bekal. Mereka kan selama ini gak pernah sedia bekal. Karena setiap hari Tuhan sediakan makanan. Mereka gak kerja, mereka gak ngapain, Tuhan pelihara. Tapi sekarang mereka ada di era yang baru. Mereka harus mengelola tanah Kanaan. Mereka harus, saudara sekalian, bekerja mengolah tanah yang subur, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Pola hidup mereka akan berubah, tapi provisi Tuhan tetap ada, tetap sama. Tadinya Tuhan supply, tapi sekarang mereka harus bekerja mengelola semua aset yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara sekalian, kita sadar penyertaan Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan, menyediakan semua yang kita perlukan. Tapi caranya mungkin sudah berbeda. Tadinya kita mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa. Tadinya kita melihat Tuhan supply semua yang kita perlukan. Tapi masa itu selesai. Sekarang mereka harus menyiapkan bekal. Karena mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madu dan sangat diberkati. Dan caranya berbeda. Cara provisinya berbeda. Mereka harus mengelola tanah itu. Kita sedang ada di era yang baru. Kita ada di zaman yang baru. Percaya Tuhan tetap sediakan. Tapi mungkin caranya berbeda. Tuhan berikan aset kepada kita. Kita harus kelola aset yang Tuhan berikan bagi kita. Ada aset tanah yang subur. Ada aset, saudara sekalian, talenta, potensi yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita harus kelola itu. Kita harus manage semua potensi, talenta, kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita. Keahlian yang Tuhan berikan kepada kita. Terjadi shift sekarang. Terjadi shift, saudara sekalian. Nah, perhatikan. Kita harus bersiap untuk menerima the next blessing. Next level blessing.
Ada berkat di level yang baru lagi. Dan kita harus siap menerima itu. Amin. Prepare untuk menerima itu. Dan ketika kita prepare, kita siap, kita ready. Percayalah, berkat yang baru dengan cara yang baru Tuhan sediakan buat setiap kita. Semuanya berubah. Saya nggak pernah pikir bisa punya YouTube channel. Tadinya pelayanan onsite di gereja, tapi sekarang polanya berubah. Tapi yang saya salut adalah Tuhan tetap provisi, Tuhan tetap sediakan semua yang saya perlukan. Saya tidak pernah telantar, saya tidak pernah kekurangan. Saya dicukupkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Penyertaan Tuhan membuat kita dicukupkan Tuhan. Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Mungkin caranya sudah berbeda, gak apa-apa. Yang penting tetap ada berkat Tuhan. Saya punya teman, tadinya dia kontraktor, dia bisnis rumah, dia bangun rumah dia jual, bangun rumah dia jual. Dan sekarang rumah udah gak laku lagi. Udah gak zaman jual beli rumah lagi. Sekarang dia beralih ke pabrik gorong-gorong. Dia buat gorong-gorong. Dan pabriknya berkembang. Sekarang sudah ada 3 pabrik saudara yang besar-besar. Dan dia diberkati dengan bisnis yang baru. Saya punya teman ahli handphone. Dia dari awal bisnis handphone saudara sekalian. Sukses di handphone. Tapi sekarang bisnis handphone parah katanya. Dia beralih ke bisnis yang baru. Dan sekarang bisnis barunya diberkati Tuhan. Luar biasa. Kadang-kadang kita harus shift bisnis kita. Kita harus ubah kepada hal yang baru dalam bisnis kita. Tadinya bisnisnya mungkin retail, sekarang bisnisnya ke online. Amin saudara. Tapi percaya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menyediakan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Dulu saya onsite, sekarang ya online di YouTube ini. Dan Tuhan tetap provisi, Tuhan tetap sediakan. Kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulang, penyertaan Tuhan saudara sekalian membuat kita tidak terkalahkan. Kita meraih kemenangan. Penyertaan Tuhan yang kedua membuat kita kuat dan berani menghadapi setiap tantangan yang ada. Yang ketiga, penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita. Yang keempat, penyertaan Tuhan akan semakin kuat ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Dan yang kelima, penyertaan Tuhan memprovisi, menyediakan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Walaupun dengan cara yang baru, cara yang berbeda. Siap terima next level blessing. Ada penyertaan Tuhan bagi saya, bagi saudara sepanjang tahun 2023. Mari kita jalani tahun ini dengan penuh optimis, sukacita, dan semangat. Karena Tuhan menyertai kita. Kita tidak takut, kita tidak akan gentar, kita tidak akan tawar hati. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami butuh penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biar kami merasakan penyertaan Tuhan yang semakin nyata. Penyertaan Tuhan yang semakin kuat hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi pegangan pedoman dalam hidup kami. Satu hal kami yakini, Tuhan menyertai kami. Hadirat Tuhan tinggal di dalam kami. Biar kami mengalami kuasa penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Supaya percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu.
saudara, sebelum kita akhiri Sunday Revival ini, mari kita doakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, angkat tanganmu dan buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita terima dengan iman, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday.